Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Fauzia dari kelas 3D Jurnalistik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 25 teori komunikasi dan contohnya. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini mengatakan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh stimulus dan respon. Contohnya ketika pengadaan giveaway dengan persyaratan seperti memberikan like, komen, dan share pada postingan sebuah online shop. Hadiah, voucher, atau iming-iming lain adalah bentuk stimulus yang diberikan untuk mendorong munculnya respon berupa partisipasi para followers dalam mempublikasikan suatu produk. Lalu yang kedua ada teori humanisme. Teori yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkannya kemampuan tersebut. Contohnya siswa didorong untuk saling membantu dalam mempelajari bahan yang bersifat akademik atau dalam melakukan tugas kelompok. Yang ketiga, ada teori informasi atau matematis. Teori ini melihat komunikasi sebagai fenomena mekanistis, matematis, dan informatif. Komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan saluran dan media komunikasi ini merupakan salah satu contoh gamblang dari masa proses yang mana melihat kode sebagai sarana untuk mengkonstruksi media dan menerjemahkannya, encoding dan decoding. Yang keempat ada teori agenda setting. Teori agenda setting menekankan pada anggapan bahwa media memiliki pengaruh besar dalam membangun dan membentuk persepsi publik. Contohnya yaitu fenomena yang dapat dijelaskan dengan teori agenda setting adalah reportase tentang utang negara. Data empirik menunjukkan adanya peningkatan hutang, namun konsen publik dialihkan pada soal lain yang dianggap menjadi prestasi pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur misalnya. Media berperan dalam membentuk pembangunan infrastruktur sebagai agenda, alih-alih resiko hutang yang terus meningkat. Lalu yang kelima, teori use and gratification atau kegunaan dan kepuasan. Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Contoh, tidak ada alasan yang jelas mengapa remaja perempuan lebih suka dengan konten-konten ringan seperti musik, fashion, ataupun serial drama Korea dibandingkan konten politik dan sejenisnya. Yang keenam ada teori dependensi efek media massa. Teori ketergantungan media dependensi teori adalah teori tentang komunikasi massa yang menyatakan bahwa semakin seseorang tergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya, maka media tersebut menjadi semakin penting untuk orang itu. Contohnya dapat terlihat dari adanya penelitian yang dilakukan oleh Logia and Rockets pada tahun 1993. Kedua ilmuwan ini meneliti kelompok dependensi media dalam masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ketergantungan pada setiap media, karena dalam penelitian tersebut ternyata dependensi terhadap televisi sangat tinggi dibandingkan dengan media lainnya. Hal ini dikarenakan pencintaan berat televisi, memilih televisi karena kecepatan informasi dan kemampuan meliput secara cepat, sedangkan media surat kabar tingkat dependensinya hanya untuk memahami diri sendiri dan masyarakat. Yang ketujuh ada teori interaksi simbolik. Teori ini menjelaskan bahwa manusia berperilaku sesuai dengan apa yang orang lain perhatikan kepadanya. Contohnya, menjauhi mantan pengedar narkoba. Lalu yang kedelapan ada teori penetrasi sosial. Penetrasi sosial adalah proses ikatan yang menggerakkan sebuah hubungan dari yang superficial menjadi lebih intim. Contoh dari teori penetrasi sosial bisa dilihat saat orang berpikir tentang situasi hipotesis seperti bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya. Ketika dua orang untuk bertemu pertama kalinya itu adalah budaya yang hanya harapan informasi impersonal akan ditukar. Lalu yang kesembilan, ada teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan merupakan salah satu teori komunikasi yang menggambarkan bahwa seseorang memiliki harapan terhadap jarak perilaku nonverbal orang lain yang dapat memberikan kenyamanan kepadanya. Contohnya, jika perilaku orang lain menyimpang dari apa yang kita harapkan secara khas, maka suatu pelanggaran pengharapan telah terjadi. Apapun yang di luar kebiasaan menyebabkan kita untuk mengambil reaksi khusus atau menyangkut perilaku itu. Yang ke-10 ada teori pengurangan ketidakpastian. Teori pengurangan ketidakpastian merupakan salah satu teori komunikasi yang membahas mengenai strategi untuk mengurangi ketidakpastian kognitif dan perilaku dengan pencarian informasi melalui komunikasi dengan orang lain. Contohnya, dua orang yang sering bertemu namun tidak pernah mengobrol. Lalu salah satu orang memberanikan diri untuk menyapa, maka orang tersebut akan memikirkan perilaku apa yang akan ditunjukkan lawan bicaranya.
Teori yang ke-11 yaitu teori manajemen privasi komunikasi. Teori yang menggambarkan sebuah peta yang menunjukkan bahwa orang-orang membuat pilihan tentang mengungkapkan atau menyembunyikan sesuatu informasi privat berdasarkan kriteria dan kondisi yang mereka anggap penting, dan individu percaya bahwa mereka mempunyai hak-hak untuk memilih dan mengatur akses ke informasi privat mereka. Contohnya fitur close friend di Instagram. Biasanya orang cenderung membagikan informasi privatnya di fitur tersebut. 12. Teori disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah situasi yang mengacu pada konflik mental yang terjadi ketika keyakinan, sikap, dan perilaku seseorang tidak selaras. Sebagai contoh, seseorang perokok tetap merokok meski tahu bahwa rokok berbahaya bagi kesehatannya. Yang ke-13, teori dialektisa relasional. Teori dialektisa relasional adalah sebuah konsep dalam teori komunikasi. Konsep ini bisa ditafsirkan sebagai simpul kontradiksi dalam hubungan pribadi atau interaksi terus-menerus antara kebalikan atau kecenderungan untuk menentang. Contohnya yaitu hubungan antara pengacara dan kliennya, yaitu antara Farhad Abbas dan Regina. Hubungan mereka bisa dibilang tidak biasa, karena mereka berdua sudah memiliki keluarga masing-masing. Hubungan mereka terjalin karena awalnya hubungan sebagai pengacara dan juru bicaranya. 14. Teori pengungkapkan diri. Teori pengungkapkan diri adalah suatu sikap membuka diri secara jujur dan terbuka dalam mengungkapkan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, dan pengalaman kepada orang yang lain agar dapat lebih mengenal diri secara lebih baik. Contohnya ketika beberapa orang kelompok mempresentasikan dirinya di hadapan orang lain dan mengungkapkan rahasia terburuk mereka. Lalu yang ke-15 ada teori groupthink. Teori groupthink merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang sangat kohesif, di mana anggota-anggota berusaha mempertahankan konsensus kebutuhan untuk sepakat kelompok sehingga kemampuan kritisnya menjadi tidak efektif lagi. Lalu yang ke-16 ada teori spiral keheningan. Teori spiral of silence atau yang biasa dikenal dengan teori spiral keheningan merupakan sebuah teori yang berkaitan dengan opini masyarakat antara masyarakat mayoritas dan masyarakat minoritas. Teori ini membahas awal mula terbentuknya opini publik di masyarakat. Contohnya kasus Ahok menistakan agama. Kaum mayoritas beropini bahwa Ahok benar-benar menista agama, sedangkan kaum minoritas beropini sebaliknya. Di sini opini kaum mayoritas menekan opini minoritas, sehingga muncul pendapat umum bahwa Ahok menista agama, sehingga kaum minoritas menjadi ragu untuk menyuarakan pendapatnya, dan opini kaum mayoritaslah yang diterima oleh masyarakat. Lalu yang ke-17 ada teori belajar sosial. Teori pembelajaran sosial adalah pembelajaran yang memanfaatkan teori belajar sosial. Artinya, dalam melakukan pembelajaran, guru menggunakan modeling atau observasi. Adapun contoh sederhana penerapan teori belajar sosial pada perkembangan anak yaitu seseorang anak cenderung meniru perilaku orang tuanya karena ia melihat perilaku tersebut setiap hari secara berulang-ulang. Lalu ke-18 ada teori komunikasi satu tahap. Teori komunikasi satu tahap yaitu teori komunikasi yang menyatakan bahwa saluran media telah berkomunikasi secara langsung dengan massa komunikan tanpa adanya perantara orang lain. Namun, pesan tersebut telah sampai ke semua komunikan dan tidak menimbulkan efek yang sama kepada setiap komunikan. Contohnya, aktivis Gerakan Anti Kekerasan Perempuan Papua atau yang disingkat dengan GAKPP memberikan penyuluhan kepada warga di Papua dampak yang akan ditimbulkan dari kekerasan yang terjadi dan cara menanggulangi korban kekerasan. Pesan tersebut disampaikan melalui pendekatan kepada warga sehingga diharapkan warga dapat menanggapi dengan positif informasi yang diberikan pada aktivis. Selain itu, isi pesan benar-benar hal yang diperlukan warga setempat, karena para aktivis mendapatkan berita dari sumbernya langsung serta berusaha memberikan solusi terbaik dari masalah yang dihadapi. Lalu yang ke-19 ada teori komunikasi dua tahap. Teori ini menyatakan bahwa pesan dari media massa sampai kepada khalayak melalui pemuka pendapat opinion leader,
seperti yang dilakukan Radio FN yang mengadakan dialog antara aktivis anti kekerasan perempuan di Papua dengan seorang kepala polisi yang bertugas di Papua, serta aktivis HAM. Dialog ini bertujuan untuk mengangkat masalah serta pencegahan atau penanggulangan dari kekerasan yang terjadi. Selain itu, komunikasi dua tahap ini juga bisa melalui media surat kabar, televisi, dan lain-lain. Lalu yang ke-20 ada teori komunikasi banyak tahap. Teori ini menyatakan bahwa pesan-pesan media massa tidak seluruhnya mencapai massa khalayak secara langsung. Sebagian besar berlangsung secara bertahap. Contohnya seperti banyaknya aktivis gerakan anti kekerasan yang terlibat dari berbagai lembaga, mengkomunikasikan si peserta serta membantu berbagai media massa, melakukan dialog, membahas dalam forum-forum hak asasi manusia, serta mengkomunikasikan kebanyakan khalayak. 21. Teori hipodermik. Teori peluru atau jarum hipodermik mengasumsikan bahwa media memiliki kekuatan yang sangat perkasa dan komunikan dianggap pasif atau tidak tahu apa-apa. Contohnya pada iklan air mineral yang bermerek Aqua, di mana pada saat produk air mineral ini dipublikasikan, secara langsung bisa mempengaruhi asumsi khalayak bahwa air mineral dalam kemasan itu adalah Aqua, sehingga sampai saat ini Aqua sudah terdoktrin di ingatan khalayak. Walaupun sudah banyak merek-merek air mineral dalam kemasan yang bermunculan. Lalu yang ke-22 ada teori kultivasi. Teori kultivasi berpendapat bahwa pecandu barat televisi membentuk suatu citra realitas yang tidak konsisten dengan kenyataan. Sebagai contoh, pecandu barat televisi menganggap kemungkinan seseorang untuk menjadi korban kejahatan adalah 1/10. Dalam kenyataan, angkanya adalah 1/50. Lalu yang ke-23 ada teori deduksi. Teori deduksi adalah penalaran yang digunakan untuk mencapai kesimpulan logis yang benar. Contohnya, premis pertama menyatakan bahwa semua yang diklasifikasikan sebagai makhluk hidup memiliki atribut membutuhkan air. Premis kedua menyatakan bahwa gajah diklasifikasikan sebagai makhluk hidup. Kesimpulannya, kemudian menyatakan bahwa gajah pasti membutuhkan air karena diklasifikasikan sebagai makhluk hidup. Lalu yang ke-24 adalah teori induksi. Teori induksi adalah penalaran yang menuntun pembaca pada suatu kesimpulan dengan memulai menyebutkan peristiwa-peristiwa khusus untuk menuju pada simpulan umum. Contohnya, seorang bayi dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih. Bayi akan dibentuk pribadinya sesuai dengan didikan yang diterimanya. Seperti kertas putih dapat diisi dengan berbagai hal, sesuai dengan keinginan pemiliknya. Bila bayi dididik dengan baik, maka akan seperti kertas yang terisi dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jadi, membentuk kepribadian baik seorang anak ibarat menulis kertas putih dengan hal-hal yang bermanfaat. Lalu yang ke-25 ada teori inokulasi adalah suatu pendekatan dalam persuasi yang bertujuan agar orang-orang resisten terhadap argumen persuasif yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya, pendukung kandidat A dalam sebuah kampanye politik melawan pengaruh iklan serangan yang dilakukan oleh kandidat B. Sekian yang bisa saya paparkan. Saya Yulianti Fauziah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.